Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Kurniawan dari Sekolah SMK Negeri 1 Maja dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan membuat video tentang network fundamental. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Yang kedua, cara menyambungkan satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, download dan install Cisco Packet Tracer. Dan yang terakhir, kita akan membuat contoh jaringan sederhana. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pengenalan jaringan komputer. Nah, perlu teman-teman ketahui, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di sini ada implementasi jaringan komputer. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan implementasi bagaimana komputer itu bisa bertukar data, bertukar koneksi, dan bertukar informasi. Sehingga informasi dari komputer A ke komputer B itu bisa saling terhubung atau bisa dapat saling diketahui ketika ada komunikasi di antara keduanya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, apa sih atau bagaimana cara komputer A ke komputer B itu bisa bertukar data dan informasi? Nah, di sini saya ada dua mekanisme. Yang pertama, kita bisa menggunakan wired atau kabel, seperti dalam contoh ini. Nah, kabel apa sih yang digunakan? Kabel UTP, yang jenisnya adalah LAN, Local Area Network. Nah, apakah kabel ini langsung kita colokkan ke komputer atau PC? Tentu tidak ya teman-teman. Kita menggunakan RJ45 terlebih dahulu untuk menyambungkan dari kabel ke komputer atau PC. Nah, untuk teman-teman yang di sekolahnya sudah praktek pengkabelan, mungkin bakalan mengerti dan lebih jelas tentang kedua kabel dan RJ45 ini ya. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang bertanya-tanya nih, apakah kita hanya menggunakan transmisinya menggunakan kabel saja? Tentu tidak ya teman-teman, karena kita ada lagi cara yang sederhana dan mungkin efisiensi ya. Karena kalau kita menggunakan banyak perangkat, tetapi kita dengan menggunakan hanya kabel, tentu tidak estetik dan mungkin bakalan tidak terlihat enak gitu ya dipandangnya. Nah, gimana caranya? Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan wireless. Wireless ini adalah semodel kayak kita menggunakan WiFi, teman-teman. Jadi, ketika kita dari komputer A sudah terkoneksi dengan WiFi, mau transfer data ke komputer B dan sama-sama sudah mempunyai koneksi, itu seperti kayak di menggunakan wired. Jadi, kita juga bisa menggunakan yang lebih fleksibel lagi seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin untuk penjelasan poin yang pertama dan kedua, kita cukup di sini saja. Kita langsung ke download dan paket tracernya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencari di Google atau di Chrome-nya ya. Ketik aja komputer networking nodes. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan perangkat yang teman-teman punya. Nah, di sini ada beberapa versi, ada 8.2 yang saya pakai ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Windows, maka teman-teman klik yang di sini. Kalau teman-teman menggunakan Linux, maka kliknya yang di sini. Kita coba mendownloadnya ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka teman-teman lihat saja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka itu sudah mendownload. Tetapi karena saya sudah mempunyainya, maka saya akan membatalkan dan coba langsung praktek ke Cisco Packet Tracer yang contoh jaringan sederhana ya teman-teman.
Nah, tapi karena kalau kita menggunakan data, kita harus login terlebih dahulu, maka saya akan matikan datanya terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai Cisco dan sudah masuk ke dalam aplikasinya, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini banyak sekali ada seperti PC, laptop, server, dan lain sebagainya. Tapi kita karena judulnya juga jaringan sederhana, maka kita akan menggunakan yang satu PC dengan PC lagi ya teman-teman. Sini klik dan satunya lagi di sini. Nah, untuk mengkoneksikannya kita menggunakan kabel. Nah, jika di sininya sudah berwarna hijau, maka kabel tersebut terkoneksi antara PC A dan PC yang B. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk bertransfer data? Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan transfer data, kita harus menyiapkan dulu IP address. IP address itu adalah kode atau alamat yang dipunyai oleh komputer. Nah, untuk teman-teman mungkin yang udah tahu, IP address itu mempunyai beberapa kelas ya. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya yang lebih mendalam lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan kelas C. Nah, kita klik di sini. Terus ke desktop, IP, dan kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk yang angka yang 3 ini, teman-teman boleh disamakan, tetapi untuk akhirannya kita harus membedakannya ya. Yang tadi kita menggunakan 1, sekarang kita menggunakan 2. Nah, selanjutnya setelah kedua PC ini mempunyai IP address, kita mencoba apakah ini komputer atau PC A bisa mentransfer data ke atau mengirim pesan ke PC B. Kita klik di yang gambar amplop atau pesan, klik di sini, lalu ke sini. Nah, cara mengeceknya apakah PC A ke PC B itu bisa bertransfer data atau berkoneksi antara satu sama lain, kita bisa melihatnya di sini. Kalau ini tulisannya sukses, berarti tidak ada kendala antara PC A ke PC B. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin video yang kali ini cukup di sini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.